Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Ilmu yang bertebaran di luar Amerika, Eropa dan sebagainya yang digunakan oleh para praktisi. Saya pensiunan dosen FEB, tapi latar belakang saya dan berpikir saya lebih sebagai praktisi, bukan sebagai akademisi. Nah, saya akan mulai bahas apa isi surat yang pertama dan kenapa menjadi penting. Saya coba ringkas. Surat pertama itu yang dikirim tanggal 29 Juni. Dengan ilmu baru, itu tidak cocok. Pancasila itu apa? Tidak ada artinya. Kita harus rombak, kita harus dirikan yang lain sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dengan UI Watch yang memberikan kesempatan saya sebagai pimpinan dari Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia, salah satu unit kerja khusus Pusat Pengabdian Masyarakat dari UI, untuk bisa tampil di sini dan menjelaskan mengenai apa yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Yang penting adalah yang akan dibahas di sini, kami telah mengingatkan bahasa sopannya, lebih sopan lagi memberikan masukan. Kalau kerasnya kami menegur BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, melalui dua surat kami yang sudah kami kirimkan masing-masing tanggal 29 Juni, satunya lagi tanggal 26 Agustus. Resmi kami kirimkan sebagai Studi Pengembangan Talenta dan Brainware UI. Jadi resmi sebagai unit atau mewakili UI untuk memberikan tadi yang saya sampaikan, masukan, mengingatkan kalau kerasnya teguran terhadap BPIP untuk segera melakukan koreksi-koreksi yang amat, kalau bahasa kerennya, amat sangat serius mengenai adanya upaya-upaya untuk merubah Pancasila yang sudah kita jadikan pegangan sejak 18 Agustus 1945, artinya sudah 76 tahun hingga saat ini. Upaya-upaya ini terjadi paling tidak dalam 6-7 tahun terakhir ini dan arahnya makin lama makin jelas. Nah, kami ingin sampaikan ini pada Anda semua agar ini menjadi perhatian kita semua, suatu keprihatinan yang sangat mendalam yang bisa mengarahkan kepada terbangunnya persepsi bahwa BPIP itu dibangun untuk memfasilitasi upaya merubah Pancasila dari falsafah isi jiwa bangsa Indonesia sebagai lambang negara dengan dengan 5 nilai-nilai utama bangsa didegradasikan hanya menjadi sebagai ideologi. Ini arahnya ke sana. Nggak ditanggapin, nggak dijelasin. Apa dasarnya kami menyampaikan ini? Kita akan bahas lewat isi 2 surat tersebut. Jalan dengan isi 2 surat itu, silakan Anda renungkan. Karena banyak orang yang tidak memahami. Kenapa? Dari kajian DNA non-biologis, mayoritas
kita termasuk elit-elit di atas mayoritas baru mampu memiliki kapasitas berpikir lewat kecerdasan inti atau core intelligence-nya menghargai kalau kerja itu yang hasilnya secara fisik terlihat. Jadi kalau kerja membangun suatu yang hasilnya tidak terlihat, intangible, enggak dianggap nggak kerja atau kurang dihargai atau bahkan tidak dihargai. Nah, membangun ini, ngurusin Pancasila ini adalah kerja yang tidak terlihat. Karena dianggap tidak penting. Otaknya, kalau orang Betawi bilang, otaknya belum nyampe. Mind capacity-nya dengan core intelligence-nya masih berada di jenjang yang bawah. Kami menggunakan berbagai applied science, bukan yang pengetahuan atau disiplin ilmu yang formal lewat kalau kita belajar memperoleh jenjang-jenjang akademis, master, doktor dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang bertebaran di luar Amerika, Eropa dan sebagainya yang digunakan oleh para praktisi. Saya pensiunan dosen FEB, tapi latar belakang saya dan berpikir saya lebih sebagai praktisi, bukan sebagai akademisi. Nah, saya akan mulai bahas apa isi surat yang pertama dan kenapa menjadi penting. Saya coba ringkas. Surat pertama itu yang dikirim tanggal 29 Juni kepada Profesor Yudian sebagai Ketua BPIP. Esensi atau isinya, intinya adalah kenapa sih BPIP kok diam-diam aja, tenang-tenang aja, santai-santai aja, tidak melakukan teguran terhadap upaya-upaya merubah Pancasila 18 Agustus menjadi Trisila dan Ekasila. Balik lagi ke awal pencetusan Pancasila, gagasan ide Bung Karno 1 Juni. Padahal Bung Karno sendiri sudah mengkoreksi dan menggunakan Pancasila yang 18 Juli. Tapi bukan segera Trisila dan Ekasila. Tetapi dasar yang digunakan ini Trisila Ekasila, mari kita bicara disiplin ilmu. Disiplin ilmunya apa? Disampaikan oleh Ketua Umum salah satu parpol yang berkuasa yang nggak jelas ngomongnya. Kalau boleh saya kutip kira-kira kurang lebihnya, menurut ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang, ilmu pengetahuan apa? Coba sebutkan. Jadi nggak jelas gitu ya. Ini jelas ya. Sehingga yang tadi itu Trisila Ekasila dirumuskan menjadi gotong royong. Moto gotong royong itu sebetulnya moto. Jadi gotong royong. Padahal apa yang disampaikan, ini disampaikan Bung Karno seluruhnya pada 1 Juni itu. Padahal Bung Karno sendiri sudah mengkoreksi apa yang sudah disampaikan karena yang muncul dalam yang kita sepakati yaitu Pancasila 18 Agustus 1945. Bung Karno sudah mengkoreksi jelas. Jadi Bung Karno mengatakan Pancasila adalah bukan ideologi, tetapi Pancasila adalah pandangan hidup, jiwanya bangsa Indonesia dan sebagainya. Kalau saya dari disiplin ilmu yang namanya budaya organisasi atau budaya organisasi dan sebagainya, itu jelas dikatakan Pancasila berupa lambang burung Garuda adalah lambang negara, falsafah atau falsafah bangsa yang dalam budaya bangsa disebut ruh atau spirit. Jadi kalau Pancasila mau diganti, ruh atau spirit bangsa ini diganti. Bung Karno sendiri udah bilang. Kemudian apalagi Pancasila itu? Lambang Garuda adalah ruh atau spirit bangsa, falsafah. Sedangkan Pancasila dengan 5 silanya itu disebut nilai-nilai utama, primary values. Primary values itu prakteknya, butir-butirnya
4-7. 1-3 itu nilai-nilai inti, core values. Nah, karena dia 5 disebut nilai-nilai utama yang harus menjadi, bukan yang harus, yang menjadi pegangan acuan bangsa ini. Mari difahami, nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai adalah keyakinan dari individu, kelompok masyarakat, ataupun bangsa dalam hal ini mengenai perilaku tindakan oleh siapapun yang kita yakini dan menjadi pegangan bersama sebagai tindakan perilaku yang benar atau baik, yang buruk atau salah. Ini kesepakatan. Nah, ini kayaknya nggak difahami. Contoh, ini realita. Tahun 2000, kalau nggak salah 17 apa gitu ya. Kami telah melaksanakan free seminar publik. Di salah satu pembicara yang kita undang adalah pejabat tinggi Republik ini, pemerintah ini, yang dalam ceramahnya terkejut, kaget, dan saya nggak bisa komentar. Beliau mengatakan 5 sila pada Pancasila adalah nilai-nilai filosofis. Nggak tahu saya belajar di mana itu. Nilai-nilai filosofisnya nggak tahu, bingung saya. Mungkin saya kurang baca buku atau kurang apa. Saya praktisi. Saya hampir 20 tahun membangun corporate culture. Ada lembaga non-business, tapi kebanyakan beberapa BUMN, perusahaan dan sebagainya. Nggak banyak beda. Gitu ya, ini contoh. Nah, kemudian core values, nilai inti dari Pancasila apa? Bhinneka Tunggal Ika, itu nilai inti berupa statement yang sekaligus disebut sebagai moto dari bangsa ini. Ngerti nggak dia? Bukan gotong royong. Kenapa bukan gotong royong? Karena Bung Karno sendiri mengatakan gotong royong dan kekeluargaan bukan ekasila tetapi paham. Ini disampaikan Bung Karno, saya sitir dari buku yang ditulis oleh Profesor Mr. Sudiman Kartohadiprodjo di halaman 28. Yang bukunya itu kalau nggak salah namanya agak lupa saya ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau Anda mau tahu bukunya, saya bisa sampaikan. Bung Karno itu jelas disitir di sana mengkoreksi. Kok ada orang yang kurang baca buku, maksa. Ayahnya almarhum sendiri sudah mengkoreksi, anaknya masih ngeyel. Itu surat saya pertama mengatakan. Dan kami menegur BPIP, Profesor Yudian, tolong dong BPIP jangan diam-diam aja. Karena mendegradasikan Pancasila hanya sebagai ideologi, itu berbahaya. Mau diganti ideologi apa? Ini mengarahkan ke persepsi macam-macam. Apalagi ada video yang mengatakan pimpinan parpol itu memberikan selamat ulang tahun 100 tahun Partai Komunis Cina. Ini meta message-nya apa ini kalau dikait-kaitkan? Nanti larinya ke mana? Oh, ini upaya dari PKI gaya baru untuk bangkit kembali mengganti Pancasila. Kan ke sana larinya. Jadi kamilah kasarnya dengan halus ngomong, menegur, nggak tahu, nggak ngerti, nggak nyampe, atau memang nggak peduli, memang punya agenda sendiri, agenda tersembunyi. Jadi saya sebagai praktisi nggak pusing dengan titel orang. Kalau praktisi itu berpikirnya bukan titel akademisnya, tetapi apa result yang dia berikan. Sebab saya berangkat dari inti manajemen, esensi akhir yang harus kita pegang itu adalah performance. Cuman itu ukurannya performance, otoritinya performance. Jadi kalau jenjang akademis saya tinggi tapi bukan bidangnya, ya tolong jangan komentar. Saya tidak komentar kalau bukan bidang yang saya geluti dan saya pelajari.
Dan saya katakan, tolong dikoreksi kalau salah. Mau diskusi, mari atur waktunya. Kembali saya katakan, khawatir ini mengarahkan pada terbentuknya persepsi bahwa ada upaya yang sistematis, struktural, terencana segala macam sebagai proses merubah Pancasila dari dasar negara, falsafah ruh jiwa bangsa, lambang negara, menjadi hanya sekedar ideologi. Ini kan serius banget. Ya, saya berikan surat saya yang pertama ke beberapa pimpinan lembaga di UI. Udah kan? Nggak ada tanggapan. Fine. Sikon yang berkembang di luar apa? Masuk pandemi ribut. Kasak-kusuk, diam-diam jalan terus. Upaya untuk menggolkan RUU HIP. Ramai kan? RUU HIP itu adalah excuse, kamuflase untuk mengatasi putusan MPRS yang melarang ideologi komunisme bla 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 segala macam dengan bikin seperti ini. Kita bisa bacalah ya. Saya ngalamin 65. Saya bukan kata orang. Saya hadir, saya ikut. Pada 65 itu saya tahun kedua kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Saya ikut di lapangan. Saya tahu betul. Sehingga ada yang mengatakan, "Bang, kalau ngomong PKI baru, apa sih nggak ngerti?" Iya, karena memang sudah di program itu. Di program film-film G30S dilarang, sejarah mau diputar balik. Maaf aja, menteri yang ngurusin pendidikan juga bisa ngomong, kalau saya nangkap dari media sosial itu, pesannya tidak penting sejarah, merubah kampus UI menjadi kampus merdeka. Tahu nggak sejarah UI itu kampus perjuangan? Jadi kalau ngomong kasar susah, nggak bisa dihalusin. Kenapa? Otaknya belum nangkep. Kalau kita ngomong halus dan jelas, jadi mesti dikasari, mesti disinggung perasaannya, baru dia bereaksi. Apa harus seperti itu? Cek. Apa yang dicek? Mind capacity atau kapasitas berpikir dengan kecerdasan, intinya menuntut itu seperti tahu tapi belum mampu merasakan. Nah, ini mengenai surat kami yang pertama. Berkembang, undangan HIP segala macam, kami kirimkan lagi surat yang kedua. 26 Agustus 2001. Surat kedua ini lebih serius. Karena dari pidato-pidato yang rame di medsos yang kami peroleh, upaya yang dilakukan oleh pimpinan dari parpol besar tersebut berjalan terus untuk dan kita diarahkan, paling tidak kami diarahkan untuk melihat bahwa memang Pancasila sedang diproses untuk dirubah. Yang menarik untuk kita pelajari adalah dia begitu bangga pada ayahnya. Boleh, bagus, saya juga bangga, tapi jangan berlebihan. Jangan memutarbalikkan, jangan memaksa. Yang ayahnya sendiri sudah koreksi. Yang pertama, ketua jangan jadi kepanjangan tangan dan atau terpapar kepentingan bangkitnya PKI gaya baru. Gitu ya, saya bicara di kesempatan yang lain mengenai itu. Nah, di surat yang kedua, saya mengatakan menegaskan bahwa BPIP kembali harus segera melakukan langkah-langkah korektif. Bahkan nama BPIP mestinya dikoreksi. Apa dikoreksi? Dikoreksi kalau mau tetap pakai nama BPIP, bukan lagi Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, tetapi bukan Badan Pembina Ideologi Pancasila, tetapi menjadi Badan
pengkajian ilmu Pancasila. Karena di sini kalau memang baru disadari, kok yang mau dibina ideologi, jadi jelas memang Pancasila mau dijadikan ideologi. Baru terkuak sekarang. Dulu kita nggak nyadar. Nama ideologi itu adalah degradasi yang sangat serius. Dan yang paling berkepentingan dan mestinya paling kompeten adalah BPIP sendiri. Tapi yang nggak berkutik, karena badan pembinanya yang di badan pembina BPIP yang sekarang ini yang justru mengarahkan pada persepsi mau merubah Pancasila, mendegradasikan hanya sebagai ideologi. Saya nggak tahu, maaf, latar belakang kompetensi disiplin ilmu dari Prof. Yudian. Tapi tolong Anda punya tanggung jawab akademis di sana. Saya ngomong agak keras. Karena sepertinya Anda itu, kalau saya ngomong sebagai dari lembaga akademis, kok nggak nangkep ya? Itu yang kalau pakai biopsychosocial DNA, mind capacity dengan core intelligence-nya itu belum mampu menangkap pesan itu. Tahu tapi belum mampu merasakan. Maaf, saya ngomong agak keras. Mari kita diskusi. Koreksi saya kalau salah, dipanggil dong. Ini kan masalah serius. Kalau Anda sebagai ketua BPIP tidak menganggap ini masalah serius, mengganti Pancasila 18 Agustus menjadi tidak masalah serius, mendegradasikan Pancasila hanya sebagai ideologi menjadi bukan masalah serius, saya nggak tahu lagi mesti komentar apa. Karena di surat yang kedua, kami memberikan masukan. Paling tidak kami mengatakan Pancasila itu harus diimplementasikan 5 silanya dalam atau menjadi budaya pegangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi jati diri bangsa Indonesia agar yang menunjukkan kita berbeda dengan bangsa lain dan itu menjadi kompetitif sehingga kita bisa menjadi pemenang bukan korban dalam menghadapi persaingan dunia global sekarang ini yang hukumnya adalah pemenang atau korban, the winner versus the victim. Pancasila 5 nilai-nilai utama di Pancasila itu dahsyatnya luar biasa. Itu menggunakan nilai-nilai berbasis spiritual atau kalau bahasa umumnya nilai-nilai universal. Kalau saya bilang basis spiritual nanti dibilang urusan surga neraka lagi. Bukan, universal. Nilai universal artinya berlaku untuk semua bangsa agama apapun. Apa yang disampaikan Pancasila di 5 nilai Pancasila itu tidak bisa harus diterima dan itu betul. Itu universal. Dan kita mengemasnya dalam satu kesatuan. Bukannya bangga kok didegradasi menjadi ideologi, sekedar paham. Kemudian sekaligus harus diajarkan sebagai ilmu terapan dan ini di alinea keempat kalau nggak salah Undang-Undang Dasar 1845 itu menetapkan bahwa Pancasila harus diimplementasikan makna substansifnya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara itu ada. Saya nggak tahu kalau di amandemen kiri kanan segala macam. Nah, dari apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan pesan yang substantif yang kami sampaikan bahwa adanya upaya yang terencana, struktur sistematis melalui BPIP ini untuk merubah dan mendegradasikan Pancasila hanya sebagai ideologi. Disadari bersama bahwa ini masalah yang serius. Membangun infrastruktur fisik penting iya, tapi ini jauh lebih penting. Bung Karno mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu fisik terlihat, tangible. Jiwa itu ya ini, intangible. Tapi kalau memang kecerdasan inti kita, kapasitas berpikir kita baru mampu melihat, menghargai dan memahami
kerja yang hasilnya secara fisik, nggak komentar saya. Mudah-mudahan saya keliru, tapi kok arahnya ke sana. Jadi kembali saya ingatkan, nggak tahu mungkin harus bikin yang lebih keras lagi ngomong, baru BPIP mau bergerak. Saya nunggu. Siapapun yang ingin berdiskusi siap. Studi pengembangan talenta dan brainware UI siap untuk berdialog. Koreksi kami kalau salah. Tapi tolong kalau kami nggak salah, Anda koreksi diri Anda. Daripada sudah berteriak, aku Pancasila, tapi kelakuannya merubah Pancasila. Ini kan gaya-gaya PKI ini. PKI kan kalau putar balikan fitnah itu kan udah menjadi ciri-ciri mereka. Nah ini PKI gaya baru, saya yakin nggak lepas ini. Ini bagian dari upaya PKI gaya baru untuk menguasai bangsa ini, merubah bangsa ini dengan sasaran utamanya minimal 2, memperlemah TNI, kemudian menghancurkan umat Islam, minimal menjadi sekuler. Tolong belajar, Islam itu bukan sekedar ajaran ritual. Islam adalah pegangan hidup, Islam mengajarkan nilai-nilai. Saya nggak ahli, tapi saya belajar sedikit dan saya coba pahami seperti itu. Kalau suruh sekuler, dari mana ya? Orang dia nilai-nilai kok suruh sekuler. Sekuler itu kalau ritual, urusan hablum minallah aja. Islam itu bagaimana kita menjadi makhluk manusia yang mulia, yaitu yang bermanfaat pada orang banyak. Sekuler dari mana? Jadi tolonglah ya, jangan asal ngomong. Tapi kembali, Pancasila menerima. Itu sudah mulai upaya misalkan merubah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan ada penjelasannya, ada sejarahnya. Menjadi ketuhanan yang berbudaya bla bla bla. Pakai ngomong pula kan, disiplin ilmu yang terbaru. Disiplin ilmu apa? Mari kita diskusi. Saya belajar dan saya terapkan. Apa yang saya ngomong sudah terapkan. Disiplin ilmu baru apa? Tolong dijawab, tolong ditanggapi. Jadi kalau saya bilang mari kita berdialog, kalau nggak nangkep saya mengatakan sebagai unit UI saya tantang. Koreksi saya kalau salah. Tolong Anda benahi BPIP. Maaf Prof. Yudian, Anda dengan latar belakang akademis, tolonglah gunakan berpikir akademis Anda. Saya ngomong cukup keras. Karena ngomong baik-baik sebagai lembaga akademis, nggak ditanggapi, nggak dianggap. Dan saya tidak melihat atau tetap tidak melihat Anda sebagai bagian dari birokrasi. Saya melihat Anda dengan latar belakang akademis Anda. Tolong ditanggapi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, tanpa saya punya kepentingan ingin dapat posisi apapun, tanpa punya kepentingan ingin terima imbalan apapun, insya Allah saya committed dan saya konsisten. Saya hanya menerapkan, melaksanakan amanah yang dititipkan pada saya lewat studi pengembangan talenta dan brainware UI ini dalam skema pengabdian masyarakat. Pengabdian mewakili UI untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. UI sebagai kampus perjuangan, bukan kampus mereka. Mohon Pak Menteri belajar sejarah. Kenapa kampus perjuangan? Tolong baca sejarah. Ya, jangan asal ngomong aja. Saya udah pensiun, umur saya udah kepala 7. Mungkin lagi kita bergerak dulu, Anda masih di mana nggak jelas itu. Jangan ngarang lah ya. Bung Karno udah pesan yang namanya jas merah. Tolong difahami itu apa jas merah. Kenapa jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa penting? Dan jangan merubah sejarah bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya.